Bagaimana perempuan-perempuan Malaysia tampil dengan santun dan tidak memaksa ketika Aisar tidak ingin bersalaman dengan mereka. Kita lihat perempuan-perempuan Indonesia ketika Aisar berada bersama mereka, dijambak-jambak, disuruh-suruh untuk sun pipi, merangkul. Negara Indonesia adalah negara ritual, bukan spiritual. Koreksi kalau benar. Gak semua sih, tapi kebanyakan. Ulama yang jual-jual agama. Pejam mati. Bayang kamu kawali. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di video kali ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya ya, amin. Kalau Sari lihat ya, start Sari tinggal di Malaysia ini, ada yang berbeda daripada perempuan di Malaysia ini. Nah, dari mulai tutur katanya ya, yang lemah lembut, dan cara berpakaian, cara mereka menjaga sikapnya. Nah, itu Sari lihat pun ya berbeza lah gitu ya. Oke, nah kali ini ada seorang orang Indonesia itu menceritakan pula di sini tentang perempuan Malaysia dan juga perempuan Indonesia. Oke, perempuan Indonesia saya ya. Tapi dalam video ini mungkin saya tidak termasuk ya, sebabkan saya tidak macam itu. Mungkin tidak mencakup keseluruhan lah ya gitu ya. Mari kita tonton videonya seperti apa yang dikatakannya. Nah, jadikan juga ini sebagai pengajaran, mana tahu ya orang-orang Indonesia, perempuannya juga menonton video ini supaya kita juga kena menjaga adab kita, menjaga sebagai seorang perempuan gitu. Oke teman-teman, so langsung Mari kita lihat bagaimana perempuan-perempuan Malaysia ketika berkumpul dengan Aisar, seperti video berikut. Mereka tampil dengan santun dan tidak memaksa ketika Aisar tidak ingin bersalaman dengan mereka. Sekarang mari kita lihat perempuan-perempuan Indonesia ketika Aisar berada bersama mereka, dijambak-jambak, didorong-dorong, disuruh-suruh untuk sun pipi, merangkul, diseret-seret tangannya. Aisar tentu saja tak bisa menolak, dia pasti merasa sungkan. Dalam semua kondisi itu, Aisar terpaksa untuk mengiyakan. Tapi anehnya, yang dihujat justru Aisar. Sebagai orang yang suka dikelilingi oleh perempuan, suka pada janda dan ani-ani, suka peluk-pelukan yang katanya anak soleh. Aneh bukan? Seharusnya yang merasa malu itu kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga marwah sebagai perempuan Indonesia yang katanya punya budaya timur, yang katanya sopan dan santun. Tentu saja bukan semua perempuan Indonesia seperti itu. Masalahnya, tunggu, kacamata saya melorot lagi. Masalahnya, sedikit perempuan ini yang justru menjadi nila, merusak susu sebelanga, memberi nama buruk bagi semua perempuan di Indonesia. Jangan sampai perempuan-perempuan yang di luar negeri kita itu menengarai bahwa perempuan Indonesia itu rakus, kemaruk pada orang-orang ganteng sehingga tak mampu menahan diri dan melupakan tradisi perempuan Indonesia yang elegan dan bersahaja. Mari kita renungkan bersama. Terima kasih. Nah, memang itu betul sekali. Sari lihat lah ya di beberapa potongan video yang viral dekat TikTok ya, ada yang wow tolak-tolak berpelukan. Sari lihat kan mereka, kalau di Indonesia kita itu biasa saja perempuan dan lelaki itu bersalaman kan. Tapi ketika berhadapan dengan orang Malaysia, contohnya ini Aisar kan sekarang ini tengah naik daun dekat sana itu, mereka mengulurkan tangan dia. Sari lihatlah ya, awal-awal dia itu selalu menolak. Tapi mereka itu menyodorkan sekali ya. Jadi dia merasa sungkan. Sana itu kalau artis
cium pipi kanan, cium pipi kiri ya kan, laki maupun perempuannya. Tapi ya beza halnya ketika di Malaysia itu tak ada bersalaman dengan yang bukan muhrimnya, lawan jenisnya gitu. Nah, di sini katanya orang Malaysia menjaga adab, tidak bersalaman, tidak berpelukan, jaga jarak. Memang macam kami di Malaysia senantiasa jaga adab resam Melayu. Nah, gitu ya. Memang sehari lihat pun ya aduh, kadang ya kan dipaksa-paksa dia, ditarik-tarik bajunya, disentuh-sentuh kan. Padahal dia sudah menghindar. Tapi tak sengaja kan mereka terlampau garang ya, terlampau barbar katanya gitu ya. Akibatnya ya bersentuh-sentuhan gitu kan. Padahal dia ini pun sudah menolak kan. Saya lihat di salah satu podcast ya, dia macam ini tahu. Dia tanda tunduk macam ini, menghormati gitu. Tapi orang itu tetap menyodorkan. Gimana lagi mau dicakapkan. Ya kalau Sari lihat orang Malaysia itu, dia kalau meminta foto bergambar dengan artis ataupun influencer terkenal, mereka akan meminta izin terlebih dahulu. Bolehkah saya mau gambar? Macam itu kan. Kalau diperbolehkan ya silakan. Kalau tidak ya sudah gitu kan. Tapi di setengah video yang saya lihat kan, wah itu mak-mak ya kan, dipanggil di sana ibu-ibu, mak-mak itu wah menyodor-nyodorkan kameranya. Padahal orang belum siap lagi. Wow, sudah ditangkap gambar sembarangan kan. Tonton dulu macam mana kelakuan-kelakuan. Unik dibilang tak unik juga kan, barbar gitu. Aduh, walah. Alif saja sudah berkeluhan. Cubit sudah ya. Gambar terus, cakar-cakar, sentuh, pegang ya kan, selalu gak usah dengarkan kata orang. 99% cintakan Aisyah, sayangkan Aisyah. Jangan pergi dari Indonesia. Mama Indonesia penyokong Aisyah. Betul-betul Aisyah, Masya Allah, ganteng banget. Dari pagi loh. Ya, pergi dulu. Pergi dari Indonesia. Bye. Ya, sabar. Baik kali ya, kocak kali. Ini semua lupa suaminya. Tak ada, suami simpan dulu. Simpan suami kau? Simpan dulu. Oh, mak. suaminya disimpan dulu ya demi si Aisyah. Oh, hari-hari ibu jaga anak. Hari ini bapak yang jaga anak. Kima. Pokoknya muka tu merah pun tak masalah ya kan. Panas pun tak apa. Engkau lutut kau boleh jalan ni? Kuat lagi lutut kau. Berapa umur kau? Umur apa? 46 tahun. 46 tahun. Oh, 46 tahun. Nampaknya macam 18 tadi, bukan? Masa? Wah, dipuji. Ada? Ramai Aisyah. Hah? Ramai. Okey. Bantu share dulu teman-teman, bantu share dulu. Bantu share dulu, bilang kat semua orang-orang Batam ni, keseruan ni, bilang kat semua grup mak. Aduh, nak masuk sekarang ke, Dok? Hah? Jalan dulu, Dok, jalan dulu. Jalan apa ni? Assalamualaikum. Di sini lagi ramai ya. Excited Assalamualaikum. Kedai mana aku nak pilih ni? Assalamualaikum. Salam lu. Siap bang Ayo. Bu, siap bu. Kau buat apa ni? Sabar lah, aku jalan-jalan dulu. Kue. Hah? Kue. Dalam bentar ya. Ya bandel kali, sabar. Mak. Mana Puji? Mana
tiba-tiba disentuh ya, dia rasa Assalamualaikum. macam risih, Oke. ya kan tak boleh kan kalau orang Malaysia Okay. langsung menghindar, tapi kan Oke. orang langsung pegang gitu kan, aduh. Okay, thank you. Walaupun kami belum foto kita berdua. Aman, nggak hilang aku. Kau ikut aku nggak hilang. Kamu hari ah jadi bodyguard aku. Ah. Hai. Hai. Bentar ya, jalan bentar ya. Assalamualaikum. Sehat, Bu. Thank you, Bu. Thank you. Ini bismillahirrahmanirrahim. Allah membarik lana. Aisyah, selfie dong. Selfie dong, please. Mana dia? 1, 2, 3. Satu lagi, Oke. 1, 2. Thank you. Ketika penguasa muka bumi bertemu dengan selebgram Malaysia, Kaisar Hela. harga ya termasuk Apalah, cuma doanya. Yang penting udah kesini bang ya. Yang penting udah kesini, udah lihat betapa ramainya ya. Ibu-ibu ini bersama aku. Thank you bang, thank you bro. Mantap, oke mantap. ibu-ibu ini baru pertama kali tengok lelaki ganteng ini ya. Teman-teman, begitulah tadi ya hebohnya mereka itu mungkin mau jumpa dengan artis yang dia suka gitu ya. Nah, kebanyakan ibu-ibu katanya. Tapi lawak juga ya, tapi sebenarnya ya bukan semua juga ya orang Indonesia macam itu. Saya pun kalau jumpa artis ya biasa saja ya, jumpa Aisar ya tengok saja dia, kalau ada kesempatan mau minta gambar ya minta gambar, izin gitu ya. Tapi saya tak mengagumi seseorang ataupun manusia begitu sempurna kali kan, macam wow. Nah, jadi bukan semua perempuan Indonesia macam itu ya, tapi orang tengok macam ini kan agak lain pula kan. Yang saya lihat ya ketika Sari di Malaysia ini kan, saya di Kuala Lumpur sekitaran Selangor ramai juga kan. Di sini tuh artis ataupun pelakon-pelakon Malaysia kan, influencer. Saya ada terjumpa beberapa influencer ya di sini dan juga ada artis juga kan. Tapi ketika Sari melihat ya, orang tahu juga sebenarnya, tapi mereka hanya melihat saja. Misalnya kalau orang itu artis pelakon itu macam kelihatan busy, sibuk gitu, mereka hanya melihat saja, mereka tak ada macam langsung menyamperi didatangi gitu ya, tidak ada. Saya ada jumpa satu lah influencer kan, dia makan ngam-ngam di 2 meja setelah saya sana. Orang pun tengok saja, tengok tak salah makan. Tak ada juga yang mengambil gambar secara senyap-senyap, itu tak ada ya, dan menguploadnya ke media sosial. Karena di sini tuh ada larangan juga, bukan larangan ya, tidak boleh kan mengambil gambar orang lain kalau kita tidak minta izin kepada orang itu. Apalagi kalau kita mau uploadnya di media sosial kita kan. Nah gitu, saya lihat orang tengok saja ya, dia makan, sudah habis makan barulah ada beberapa orang yang salaman gitu. Nah saya lihat juga kalau jumpa Datuk Siti Nurhaliza ya, tak ada pun macam sampai macam itu kan. Gimana menurut kalian? Gitu ya.
Oke, nah kita beralih ke topik selanjutnya lah ya. Ini Sari lihat ya, banyak sekali hal-hal ya sudah viral di Malaysia, dari Indonesia ke Malaysia, dari Malaysia ke Indonesia. Sekarang itu viral tentang Walid. Walid nak Dewi boleh? Walid nak Sari boleh? Tak boleh ya Walid. Oke, nah cerita itu sangat viral sekarang di Indonesia ya. Nah, itu dekat view Sari tengok seriesnya ada ya cerita itulah ya. Mungkin kalian sudah tahu lah ya, disebabkan di Indonesia memang katanya di Indonesia itu adalah kisah realnya, kisah nyatanya, tapi difilmkan di Malaysia gitu dan dilakonkan dengan orang Malaysia. Oke, menarik. Kita tonton dulu beberapa videonya. Nah, katanya di sini, lepas ini, saya pun juga ya, sudah pulang daripada Malaysia. Kalau mau ke Indonesia, orang-orang Malaysia kalau mau ke Indonesia, nah yang ditanya bukan lagi Upin dan Ipin. Kak, Upin Ipin di mana? Sudah besarnya Upin Ipin katanya. Bukan itu lagi. Katanya, Kakak Sari sudah jumpa Walid. Walid nak Dewi boleh? Itu nanti diganti ya. Bukan tanya Upin Ipin lagi. Nah, dia akan tanya Walid pula. Pening pala Barbie ya. Oke lah teman-teman, kita tonton dulu videonya macam mana. So, langsung saja. Cuma nih. Pejamkan mata. Bayangkan muka Wali. Tak terbayangkan kan? Oke. Lepas ini pergi Indonesia, tak tanya Upin Ipin dah. Soalannya, Kak, rumah akak dekat dengan Walid tak? Kalau film bid'ah dibuat di Indonesia, pasti ada aja yang protes. Ternyata nggak lama, bener. Setelah viral, pembina Laskar Aswaja Aceh mengecam keras film bid'ah yang dibuat di Malaysia ini. Intinya sih dia bilang, film ini nggak hanya sesat, tapi dapat memicu kebencian terhadap ulama. Nggak tanggung-tanggung, bahkan ormas ini menuntut penghentian atau revisi film dan libatkan ulama. Lah, ulama yang mana? Kayak Ipar Adalah Maut dan film perselingkuhan yang lain yang booming di Indonesia, kenapa juga nggak dikritik? Film bid'ah buat nyadarin kita bahwa jangan sampai memilih akidah yang menyimpang. Lagian udah pada gede, masa nggak ngerti yang ditampilin di film itu salah? Bahkan anak sekolah pun pada jijik sama sosok Walid dalam film itu. Artinya apa? Film ini bagus buat mengedukasi anak-anak, santri-santri biar lebih paham dan menghindari untuk memilih kiai yang seperti ini. Jadi kerja bagus Malaysia, ini film yang dibutuhin Indonesia. Islam mengajarkan kebaikan, tapi harus teliti juga memilih guru untuk mencari ilmu. Menjual agama demi kepentingan pribadi, kekayaan dan sebagainya bukanlah hal yang diajarkan Islam. Apa jangan-jangan orang yang gak suka sama film ini tersinggung karena mirip-mirip kayak Walid nih? Jadi nggak terima dijadiin film, takut rakyat makin pinter, jadinya sepi peminat. Ya semoga enggak sih. Film edukatif kok dibilang sesat? Apa karena terlalu jujur? Film Wali teman-teman yang baru tayang di Malaysia lagi ramai dikecam. Salah satunya dari Laskar Aswaja Aceh, yang dimana pembinanya bilang film ini menyesatkan, mencemarkan Islam, bahkan bisa jadi alat serangan terhadap ulama. Tapi bener nggak sih? Kalau ditonton secara lengkap nih ya, film ini bukan nyerang Islam kok teman-teman, tapi ngebuka mata kita soal oknum yang menjual agama demi kepentingan pribadi. Ini realita yang fakta, udah sering kita lihat kan. Cuma sekarang divisualisasikan lewat layar lebar. Satir ya tentu, kritik jelas, tapi sesat belum tentu teman-teman. Sampai sekarang juga belum ada fatwa resmi atau pernyataan dari lembaga sensor Malaysia yang bilang film ini menyimpang secara syariat. Jadi tuduhan menyesatkan itu baru sebatas opini kelompok semata, bukan kebenaran final. Justru film ini kan bisa jadi bahan edukasi, terutama buat anak muda, biar lebih kritis dalam memahami agama teman-teman. Bukan asal telan omongan tokoh agama yang belum tentu lurus. Karena yang dikritik film ini kan bukan Islamnya, tapi penyelewengan ajaran oleh segelintir oknum. Lucunya yang paling keras menolak film ini ya justru mungkin mereka yang merasa tersindir. Padahal kalau niatnya dakwah, harusnya nggak takut dong dikritik, karena kebenaran tentu nggak akan goyah. Cuma karena film semata. Share pendapat kalian, drop komen deh. Walid nak Dewi boleh, merinding seubun-ubun dengernya. Tapi gue di kampungnya Walid loh nih sekarang, di Malaysia, tepatnya di kalian tempat kayak sendiri. Jadi filmnya di Malaysia, kejadiannya di Konoha. Ya disclaimer, mending yang nggak siap dengar fakta ini skip aja videonya. Tapi mohon maaf, negara Indonesia adalah negara ritual, bukan spiritual. Koreksi kalau bener.
Bahas agama ini sensitif lagi ya kan. Lagi-lagi salah-salah omong bisa kena pasal penistaan agama sama si paling penegak hukum. Tapi gue cuman mau berbagi ilmu. Gunakanlah critical thinking atau riset dan nalar yang kuat. Karena nggak semua hal ditelan bulat-bulat dengan polosnya. Apalagi bawa-bawa agama untuk memenuhi hawa nafsu. Ini banyak terjadi di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Ya nggak semua sih, tapi kebanyakan. Ulama yang jual-jual agama, merasa titisan Tuhan, mirip-mirip film India judulnya Maharaj ya. Kalian wajib nonton nih. Disinilah pentingnya berpikir kritis, menelaah perintah segala sesuatu dan informasi, bahwa nggak semua hal mesti dituruti. Kalau kita awam, perbanyak ilmu dari berbagai sumber dan sudut pandang, jangan cuma satu sumber aja. Agar kita nggak dijadikan oleh orang-orang yang menjual agama ini sebagai tameng yang mencari kepentingan pribadi lewat agama. Nah lucunya di Indonesia ketika ada oknum yang menyimpang seperti ini, nggak ditindak tuh oleh organisasi Islam, nggak ditindak oleh MUI, tapi orang yang memberi pemahaman atau ilmu seperti gue ini justru yang dianggap menggiring opini dan dikenai pasal penistaan agama. Lucu ya? Tapi padahal hal-hal seperti ini itu termasuk kriminal. Ini bermula ketika seseorang begitu fanatik terhadap manusia dan melebih-lebihkannya, kayak pejabat lah ya. Sehingga apapun kesalahannya, kayak kita itu seolah tutup mata. Jadi ayo dong pakai nalar. Jadi nggak semua hal yang dia ucapkan dan lakukan itu benar. Yang namanya manusia selain nabi, jangan dilebih-lebihkan segala. Kalau bagus ya cukup ambil contohnya aja. Nggak perlu sampai minum bekas jigongnya, cucian kakinya. Agama itu waras, bersih. Tapi penganutnya yang kadang sakit. Dan yang jelek di mata semua orang itu agama Islam gara oknum satu ini. Indonesia kayaknya harus berani deh bikin film bid'ah kayak ini juga ya. Agar masyarakat lebih cerdas lagi. So apa pendapat netizen? Tulis di drop komen dan share video ini. Serial Bid'ah di View mengungkap sekte sesat Jihad Ummah yang maksa pengikutnya minum air bekas rendaman kaki sang pemimpin. Di dunia nyata, Ahmad Labib di Magelang divonis 15 tahun penjara tahun 2025 karena kekerasan seksual terhadap 4 santriwati di pondoknya. Dari fiksi ke fakta, semuanya nunjukin bagaimana agama bisa dijadikan topeng buat kuasa mutlak dan manipulasi. Yang lebih ngeri, banyak korban masih takut bersuara karena tekanan sosial dan doktrin buta. Kalau semua ini bisa terjadi di sekitar kita, sampai kapan kita diam dan membiarkan penyimpangan dibungkus atas nama iman? Filmnya ya, serial bid'ah itu di View tembus juga viral sampai Indonesia. Nah itu banyak dikecam juga ya, disebabkan katanya itu akan mencoreng ulama, katanya gitu ya. Oke, ternyata di Indonesia ya banyak kejadian seperti itu dan bahkan sudah ada yang ditangkap katanya ya. Film macam ini itu boleh jadi pedoman kepada kehidupan kita lah ya, supaya lebih berhati-hati kepada kalian tentang agama macam ini. Nah menurut kalian bagaimana teman-teman? Mungkin kalian lebih tahu lah ya, kalian boleh berikan komentarnya.